Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal khazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para saudara-saudara muslimin wal muslimat dan juga saudari-saudari mukminin wal mukminat di mana saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasannya di dalam hidup yang sekali ini dan juga dunia yang sebentar ini dan juga kehidupan dunia ini yang fana, yang penuh dengan permainan-permainan dan tipuan-tipuan, sesuai dengan firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak ada kehidupan dunia kecuali adalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang membujuk, kesenangan yang fata morgana. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman, bila mana kita sekalinya hidup ini mendapatkan hidayah Islam dan kita diberi kecukupan, lalu kita diberi hati yang bisa syukur atas nikmat dan bisa sabar atas cobaan, itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Nah, ketika orang itu diberikan berlebihan kecukupan, kalau dia tidak bisa bersyukur, itu akan menjadi siksa baginya, akan menjadi ketamaan, akan menjadi kesempitan di dalam kehidupannya. Kalau orang diberikan cobaan dia tidak bisa sabar, dia akan menjadi depresi, akan menjadi masuk ke dalam kesusahan yang berlarut-larut sehingga dia bisa berputus asa kepada Allah. Artinya apa? Apapun takdir, mau itu nikmat, mau itu cobaan, kalau kita merasakan bahwa itu, kalau kita meyakini bahwa itu adalah dari Allah, itu adalah cobaan dan juga pemberian yang terbaik bagi Allah untuk orang beriman. Karena kita sudah mengakui bahwa kita beriman kepada Allah. Jadi apa yang diberikan kepada Allah itu berupa nikmat dan cobaan itu, yaitu adalah sebaik-baiknya takdir bagi orang beriman, asal dia meyakininya. Oleh karena itu di dalam takdir itu memang dalam menghadapi takdirnya Allah di dalam kehidupan dunia ini, ya bekalnya cuma dua itu tadi, ya bisa bersyukur atas nikmat dan bisa bersabar atas cobaan. Nah, itulah keimanan. Nah, orang kalau ngaku iman tidak bisa syukur, ya tidak dikatakan dia imannya baik atau sempurna atau imannya utuh gitu. Dan juga kalau dia tidak bisa sabar, ya tidak dikatakan dia imannya baik atau imannya utuh sempurna. Karena iman itu ada dua bagian itu tadi. Saya pernah dulu memberikan tausiah juga, memberikan pitutur nasihat bahwasanya iman itu ada dua bagian. Sebagian ada di sabar, sebagian ada di syukur. Nah, kalau cuma sebelah, ya berarti imannya setengah. Kalau imannya setengah, ya tidak dikatakan iman, ya kan? Karena yang dikatakan iman itu harus keseluruhan. Nah, ditegaskan malah oleh Allah, kalau misalnya orang itu iman sebagian, kufur sebagian, maka sungguh itu adalah kafir yang tulen, kafir yang benar-benar kafir gitu. Oleh karena itu kita sebagai orang iman yang sudah dikodar, ditakdirkan bisa mengimani zatnya Allah, malaikatnya, kitabnya, bisa mengimani bahwa nanti ada hari kiamat, bisa mengimani tentang kodar sudah ditulis oleh Allah, ada kodar baik, ada kodar jelek, maka kita harus banyak bersangka baik kepada Allah, bahwasanya apa yang diberikan kepada Allah, walaupun itu berat, walaupun itu sempit, walaupun itu menyusahkan hati keadaannya, itu adalah sesuatu yang harus di husnuzoni, harus diberikan persangkaan baik kita kepada Allah. Karena kalau kita tidak berbaik sangka kepada Allah, kita berdosa, ya kan? Karena Allah sudah
bilang, Nabi sudah menjelaskan apa yang diberikan kepada orang iman itu yang terbaik, baik itu berupa nikmat dan cobaan. Nah, tinggal orang itu harus mengimaninya. Karena kalau misalnya kita persangkaannya jelek kepada Allah, ya nanti akan jadi bubar, kan gitu. Gitu. Orang iman itu harus berbaik sangka kepada Allah, karena dalam persangkaannya itu ada kekuatan untuk merubah takdir menjadi baik. Sesuai dengan hadis qudsinya, Allah berfirman itu, dalam hadis qudsi itu dikatakan bahwasanya orang iman itu persangkaannya itu terhadap Allah. Jadi Allah berfirman, ana inda dzona abdi bi, aku ini, kata Allah, aku itu ada di dalam persangkaan hambaku terhadapku. Kalau dia sangka jelek, ya jelek jadinya. Kalau dia menyangka serem, ya serem kehidupannya. Kalau dia diberikan cobaan, dia akan menjadi baik, akan ditolong oleh Allah. Nah, persangkaan baik yang dikatakan, apa sih yang dikatakan berbaik sangka kepada Allah itu diterangkan, dijabarkan oleh seorang ulama yang memang dia menulis hadis yang dikatakan juga sebagai Abi Abdillah, atau orang mengatakan juga dia itu adalah Imam Qurtubi, Abu Hasan Al-Qurtubi. Penjelasannya begini, yang dikatakan persangkaan baik kepada Allah itu adalah orang itu menyangka ketika dia berdoa, doanya itu diijabah gitu. Persangkaan baik itu seperti itu, diijabah. Nah, itu salah satu bersangka baik kepada Allah. Atau dia ketika meminta pengampunan kepada Allah, dia mengakui salahnya, dia minta pengampunan, dia berbaik sangka bahwa Allah menerima pengampunannya gitu. Nah, dan ketika dia beristighfar atau meminta ampunan, dia berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah mengampuninya. Jadi ketika dia minta ampun, Allah menerima. Ketika dia minta ampun Allah itu, ketika dia bertaubat, dia berbaik sangka bahwa Allah menerima taubatnya. Ketika dia minta ampun, beristighfar, dia berbaik sangka bahwa Allah mengampuninya. Tetapi di dalam proses itu dia menjaga dirinya dari pelanggaran. Dia betul-betul menjaga dirinya dari kemaksiatan. Di dalam proses dia minta pengampunan dan bertaubat kepada Allah. Dan juga Imam Qurtubi menjelaskan, salah satu sangka baik kepada Allah itu ketika dia beribadah, dia benar-benar menetapi ilmu dan syariatnya, ngepasi betul dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, dan dia meyakini bahwa ibadahnya itu diterima oleh Allah. Dia berbaik sangka dengan ibadahnya. Jadi orang doa, orang minta ampun, orang beristighfar, orang beribadah itu harus meyakini, harus yakin dengan janjinya Allah bahwa doanya diterima. Dia yakin dengan dalilnya, udhuni astajib lakum. Oh, kalau orang doa diampuni. Ya, kalau orang doa dikabulkan. Karena dia yakin dengan dalil itu, ya dia berdoa. Persangkaan baiknya dengan janjinya Allah. Jadi orang husnudzon billah itu orang yang yakin dengan janjinya Allah. Ada janjinya Allah, diambil. Allah bilang, kamu kalau doa saya kabulkan. Dia berdoa, diambil janjinya Allah itu. Itu orang iman berarti. Kamu kalau minta ampun, istighfar, saya ampuni. Dia minta ampun sama Allah, ya kan? Sehingga dia berkata, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setiap dia minta ampun, sesungguhnya tiada yang bisa mengampuni aku kecuali engkau Allah. Saking dia yakin yang pengampuni cuma Allah gitu. Lalu dia bertaubat sampai dia bilang kepada Allah ketika berdoa, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhanku, terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Dia yakin, akhirnya dia taubat. Lalu dia ibadah juga demikian. Oleh karena itu kita harus berbaik sangka kepada Allah.
agar doanya dikabulkan. Kalau kita punya dosa, punya kesalahan, kita bertaubat diterima, kalau minta ampun diampuni, ibadah kita jadi pahala. Nah, jadi persangkaan baik orang iman kepada Allah itu luar biasa, efeknya luar biasa. Nah, oleh karena itu bagi orang yang sudah ditakdirkan, diqadar oleh Allah mendapatkan hidayah Islam, itulah orang yang beruntung, sangat beruntung. Udah dikasih kecukupan, apalagi dia bisa menerima. Walaupun orang lain kayaknya dia miskin, tapi dia merasa cukup. Itu luar biasa. Orang yang bisa merasa cukup dengan keadaannya, itu luar biasa, ya kan? Dan itu orang yang paling bahagia. Sudah dijelaskan di Ibnu Majah itu dikatakan, qad aflahal hudiyal Islam wa ruziqal kafafa wa qani'a bihi. Sungguh bahagia orang yang telah mendapatkan hidayah Islam, lalu diberi rezeki oleh Allah, kata Nabi, dia bisa menerima dengan rezeki tersebut. Jadi orang yang paling bahagia, yang bisa beruntung itu orang yang sudah dapat hidayah Islam. Nah, kalau orang kita sudah dapat hidayah Islam, kok kita nggak berbahagia, yang salah siapa? Yang salah kita. Karena orang dapat hidayah Islam itu tidak akan bisa. Orang itu dapat hidayah Islam itu kalau tidak diizini oleh Allah, ya kan? Tidak bisa, satu pun tidak akan bisa. Satu pun tidak akan bisa orang itu mendapatkan hidayah Islam walaupun diajak ngaji tiap hari, walaupun dinasehati tiap hari, walaupun orang itu dioyok-oyok sama kiai, itu tidak akan bisa mendapatkan hidayah Islam. Kan begitu. Dikatakan demikian kenapa? Karena orang untuk bisa iman itu harus diizini oleh Allah, baru dia bisa iman. Jadi orang beriman itu yang milih Allah, yang menentukan Allah, yang mengizini dia beriman itu adalah Allah. Kan gitu. Di surat Yunus dikatakan begini, wa makana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Wa makana li nafsin an tu'mina illa biiznillah, begini. Dan tidak ada dari seseorang atau dari diri atau dari seorang manusia yang dia itu bisa menjadi iman kecuali diizini oleh Allah, kecuali diberi izin oleh Allah. Jadi orang itu kalau bisa jadi orang iman, itu memang diizini Allah iman. Oleh karena itu kalau sudah jadi orang iman, ya berbaik sangkalah kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Wah, saya sudah diizini Allah iman, saya berarti saya ini disayang Allah. Jangan pernah lagi berburuk sangka kepada Allah. Karena berburuk sangka itu kalau dari urutan-urutan yang besar, di Jami' Shaghir itu dikatakan ada yang mengatakan bahwasanya berburuk sangka kepada Allah itu dosa besar bila mana dilakukan orang iman. Jadi ada tataran-tataran dosa besar, itu yang besar dosanya itu orang iman yang berburuk sangka kepada Allah, iya kan? Sehingga dikatakan dalilnya itu akbaru kabairi su'dzonna billah, lebih besar-besarnya dosa yang besar. Jadi di antara dosa besar itu ada yang paling besar, itu adalah orang iman yang berburuk sangka, jelek sangka, berprasangka jelek kepada Allah. Itu. Oleh karena itu kepada kita semua sebagai orang iman itu apapun keadaannya berbaik sangkalah, belajarlah berbaik sangka. Berbaik sangka itu jangan dikira gampang, harus dilatih. Apalagi kepada Allah yang nggak kelihatan, yang goib, yang kita berbaik sangka itu harus penuh dengan keyakinan. Namanya nggak kelihatan. Iman kita yang bekerja, hati kita. Orang-orang berbaik sangka kepada yang kelihatannya susah. Orang itu kebanyakan juga di dunia ini mudah bersangka jelek kepada manusia. Suami kadang berbaik sangka kepada istri aja, ada yang tidak bisa, curiga sama istrinya. Anak dengan bapaknya berburuk sangka sehingga anak bapaknya dibunuh. Istri dengan suami berbaik sangka juga nggak bisa, malah agak jelek sangka terus. Suaminya dicurigai, diinterogasi, posesif karena tidak pernah bisa berbaik sangka. Berbaik sangka itu perkara yang sulit bagi sebagian banyak manusia. Kalau dia tidak bisa berbaik sangka dengan manusia, dia tidak akan mampu berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah demikian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang iman yang selalu bisa berbaik sangka kepada sesama orang iman, dan juga
terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini semua ilham dari Allah. Saya minum dulu sebentar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semua ilham dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.